Sarah tersenyum sarkas, memakai kacamata hitamnya dan berjalan keluar dari klub malam terkenal di ibu kota ini. Sementara itu, ada Hasya, Dinda, dan Karel yang kaget dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Iya, Damian, laki-laki itu terduduk lemas dengan wajah penuh luka. Hidungnya keluar darah, sundut bibirnya pun sobek terlihat dari darah yang keluar. Lalu lengannya juga berdarah. Apa-apaan ini, kenapa tubuh sahabatnya jadi seperti anak malang begini? Damian. Hasya yang pertama kali berlari ke arah pacarnya itu. Hasya tidak kuasa, dia menangis melihat keadaan Damian yang sangat memprihatinkan sekarang. Tapi yang dikhawatirkan hanya tersenyum bodoh akibat alkohol. Cuy, lo kenapa cosplay jadi gelandangan gini? Anjir, siapa yang bikin muka mulus lo bonyok gini? Karel menatap sekitarnya yang masa bodoh, sialan penjaganya hanya jadi pajangan begitu. Tidak melerai pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah kerumunan. Bangun, kita bawa pulang, ucap Dinda. Karel mengangkat tubuh Damian yang sialnya berat sekali. Makan besi kali lo, berat banget, dumelnya. Rel, lagi genting lo ini, bisa-bisanya masih peduliin berat orang. Hasya ikut membantu meski tidak bisa dikatakan membantu juga karena tenaganya. Yah, kalian tahu sendirilah. Dinda yang memimpin jalan, cewek galak itu mendorong siapapun yang berada di depannya yang pokoknya menghalangi jalan mereka. Begitu sampai di parkiran, Karel menghela napas karena dia dan Damian membawa motor, begitupun Dinda. Kalian tunggu di sini, gue cari taksi di luar. Pesen online juga bisa. Nggak gitu sayang, kelamaan nunggu. Biasanya ada taksi di sekitaran klub, gue cek bentar, ucapnya memberikan senyum, bisa-bisanya di saat kacau begini masih sempat menggombali mantan. Cielah, kesempatan gini mana datang 2 kali bro. Jangan nangis ya, Damian nggak apa-apa kok. Ini efek alkohol yang diminumnya. Hasya sesugukan. Tidak dia sangka pertengkaran yang tidak bisa dikatakan pertengkaran itu membuat pacarnya jadi begini. Ini salah aku Din, aku yang buat Dian mabuk gini sampai dihajar orang. Bukan salah lo, ini sih salah dia sendiri. Udah tahu masalah diselesaikan malah mabok, sok banget mentang-mentang kaya, nyinyirnya. Hasya tidak membalas, meski tidak munafik kata-kata Dinda memang benar adanya. Tapi Hasya yang sebagai manusia tidak tegaan merasa kalau semua ini gara-gara dia. Hadeh, gue bilang jangan nangis. Nanti kita disangka korban bapak-bapak mesum lagi, mana tempatnya cocok gini apalagi muka kita nih masih muka-muka anak TK, hibur Dinda, ya kali situasi tidak mengenakan gini dibawa serius. Kamu mau kemana? Tanya Hasya saat Dinda berdiri dari duduknya. Iya, mereka duduk di dekat motor besar Karel, persis seperti gelandangan yang tengah meminta-minta. Gue ke toilet sebentar. Din jangan, takut sendirian, tahan Hasya, sudah tempatnya sarang para hidung belang masa ditinggal sendirian. Kan ada nih si sok paling kuat, kata Dinda menyenggol tangan Damian menggunakan kakinya. Maklum ya guys, kan teman mantannya. Gue cuma sebentar, nggak apa-apa kan? Gue bener-bener kebelet pipis, lo mau lihat gue ngompol di sini? Hasya menggeleng polos, astaga bisa tidak cewek 17 tahun ini tidak polos-polos banget. Kan gemes woi. Cuma sebentar, gue janji gue balik sebelum Karel datang. Janji ya. Dinda mengangguk cepat, dia berlalu pergi meninggalkan Hasya dan Damian di parkiran. Eits, tapi bukan ke toilet seperti katanya tadi melainkan ke para penjaga yang berjaga di pintu masuk klub. Lo berdua, katanya, menunjuk kedua pria botak yang sekarang menatapnya dengan kening menyipit dalam. Lo berdua kurang ajar, di dalam lagi ada yang dipukul sampai hampir mati dan kalian malah ngangong di sini kayak monyet lepas. Teriaknya kesal, tidak lihat kali badannya sekecil upil yang sekali hempas langsung
Berani lo sama gue, badan aja yang gede main tangan sama cewek. Cupu! Teriaknya lagi, pasang dua guys siapa tahu beneran dipukul. Lo berdua inget ya, gue tandain nih wajah botak mirip monyet macam kalian. Gue tuntut lo berdua dengan tuntutan lalai menjaga tempat kerja, pokoknya gue tuntut lo berdua sampai masuk penjara. Woman, kata penjaga itu, memilih mengabaikan Dinda yang teriak-teriak persis seperti orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Sialan, lo berdua dengerin gue nggak sih? Katanya lagi, merasa diabaikan. Din, ngapain lo di sini? Karel tiba-tiba datang, menarik tangannya menjauh dari kedua penjaga botak yang sudah seperti bestinya itu. Lepas, gue belum selesai ya sama tuh botak monyet. Bisa-bisanya dia enjoy gitu di saat ada yang hampir kehilangan nyawa di dalam sana. Karel tetap menarik Dinda yang meronta meminta dilepaskan, hingga sampai pada tempat parkir yang lumayan memisah dengan tempat Hasya tadi dan parkiran ini sepi dan sedikit gelap. Lepas, katanya galak. Apa, jangan deket-deket. Teriaknya, kaget saat wajah laki-laki ini hampir menyentuh hidungnya. Cewek galak tapi gue suka, katanya tersenyum tipis. Ong, ganteng banget tapi sayang kelakuannya yang bangsat udah melekat sempurna di ingatan Dinda. Minggir! Ucap Dinda mendorong tubuh Karel menjauhinya, meski tidak bohong hatinya berdebar kencang dan dia benci harus menggakui itu. Nggak akan berguna lo marah-marah sama dua penjaga tadi, karena tugas mereka cuma ngamanin di luar. Di dalam ada petugas yang menjaga ketertiban dan itu yang harusnya lo kata-katain, tapi gue saranin sih mending diem. Ucap Karel mendapatkan tatapan sinis dari Dinda. Penjaga di dalam lebih galak dan gak mandang gender kalau mukul, bisiknya membuat bulu kuduk Dinda berdiri, seperti hantu saja. Ayo pulang. Lagi, Karel menarik tangan Dinda menjauh. Gue bisa pulang sendiri. Gue tahu lo mandiri, tapi gue pengen direpotin sama lo. Pakai helm lo, gue anterin pulang. Dinda melongos pergi ke arah motornya, tapi baru 3 langkah dia berhenti. Hasya mana? Tanyanya, menyadari ketidakberadaan sahabatnya itu. Udah pulang sama Damian, lo lupa gue nyariin taksi tadi. Oh. Balasnya, kembali melanjutkan langkah sekalian mengumpat karena Hasya main pergi saja meninggalkannya dengan makhluk halus ini lagi. Udah siap? Tanya Karel, yang ternyata sudah ada di sampingnya dengan motor gedenya. Gue bilang gue nggak butuh, gue bisa pulang sendiri. Sinis Dinda, melajukan motor matiknya yang Karel ikuti dari belakang. Keras kepala. Dumel Dinda yang melihat lewat kaca spion motornya. Makasih Pak. Hasya hampir jatuh tersungkur ke depan menahan berat tubuh Damian yang tidak main-main. Kamu berat banget sih, lirihnya. Pak bantuin. Penjaga gedung apartemen tempat Damian ini langsung gersep membantu Hasya menahan tubuh jangkung salah satu pemilik apartemen mewah tempatnya bekerja ini. Mabuk Neng. Jelas loh dari baunya aja bau alkohol, bisa-bisanya masih nanya mabuk enggaknya. Di dalam lift keduanya kelelahan menahan berat badan Damian, apalagi laki-laki merancau tak jelas. Padahal tadi tidak seperti ini, dia hanya diam saja. Perlu saya bantuin buat panggil dokter atau apalah itu Neng? Enggak Pak, makasih ya. Hasya tersenyum tipis, sudah dikenal oleh satpam ini karena sering keluar masuk bersama Damian. Hasya, rengeknya merancau. Kedua tangannya terangkat seperti orang yang siap memeluk. Gadis ini menghela napas lelah, dia berjalan ke arah Damian. Duduk di bawah kaki Damian untuk melepaskan sepatu laki-laki ini. Sayang, katanya lagi. Ilah Damian, kenapa? Balas Hasya. Siapa lo? Katanya kaget, padahal Hasya sudah dari tadi loh di sini.
Hasya menghela napas, berdiri dan berjalan meletakkan sepatu Damian pada rak kecil khusus di dekat pintu masuk. Sayang. Rengeknya, berkedip-kedip melihat Hasya yang banyak sekali. Loh kok banyak, Hasya gue mana yang asli? Kamu lagi mabuk Damian. Damian menggeleng pelan, astaga gemas sekali. Muka kamu bonyok gini, aku pakein obat ya? Damian lagi-lagi menggeleng cepat. Harus diobatin, nanti infeksi. Emangnya kamu mau wajah kamu jelek? Damian menggeleng lagi. Kamu mendadak bisu, kok nggak jawab? Gelengan kamu mana aku tahu artinya. Damian tersenyum bodoh, tapi kemudian meringis karena sobekan pada bibirnya. Nggak mau, katanya, menepis tangan Hasya yang akan mengobati lukanya. Lukanya banyak Damian, harus diobati. Damian menggeleng, lihatlah tingkahnya yang berlagak seperti anak kecil. Takut diobati, Damian sedikit menjauhi Hasya dengan memeluk bantal sofa untuk melindunginya. Cuma obat merah, nggak sakit kok. Nggak mau. Kamu kan tukang bohong. Astaga, kayang aja nggak sih? Ini kesurupan roh anak kecil dari mana woi? Tingkahnya macam anak usia 5 tahun saja. Kalau nggak diobatin, luka kamu makin parah. Nanti wajah kamu jelek, nggak ada yang suka lagi. Nggak ada yang suka lagi? Tanyanya lirih. Hasya mengangguk cepat, kamu juga nggak suka dong nanti. Lagi Hasya mengangguk, padahal aslinya menahan tawa. Ilah, udah diobatin, tapi sambil kap-kap kan? Ih gemes banget ih. Ilah, sambil dipuk-puk juga kok. Kasihan ucap Damian bernyanyi, lagu aneh apalagi ini. Udah sini, ucap Hasya, menarik Damian agar semakin dekat dengannya. Damian cemberut, meringis saat obat merah untuk lukanya Hasya tempelkan. Kap, anak baik nggak boleh nangis, kata Hasya, sudah seperti ibu-ibu yang sedang membujuk anaknya yang ngambek. Dipuk-puk juga ih. Ilah, cucu pacal aku nggak boleh cengeng. Hasya mempuk-puk kepala Damian seperti anak bayi, aduh gemesnya. Nikah aja nggak sih kalian ini? Pagi harinya, Damian bangun dengan suara ringisan yang keluar dari bibirnya. Sit. Umpatnya, begitu menyentuh sudut bibirnya yang luka. Damian memejamkan mata, sekelebat ingatan semalam tiba-tiba muncul bagai hantu di otaknya. Gue bakalan bales, lo tunggu aja tanggal mainnya. Lirih Damian, mengepalkan kedua tangan dengan perbuatan biadab Sarah kemarin malam. Menghela napas, Damian bangun dari tidurnya. Tapi dia menyeritkan keningnya penuh kebingungan saat melihat ada 2 handphone yang tergeletak di atas meja nakasnya. Punya gue yang ini, terus yang satunya. Bingungnya. Handphone ini bukan milik si sialan Karel, lalu milik siapa? Damian melotot, jangan bilang kalau kemarin malam dia mengajak seorang gadis untuk menghabiskan malam di apartemennya. Sialan. Umpatnya lagi, tanpa membasuh muka atau sekedar mengganti bajunya yang berbau alkohol. Damian keluar dari kamar dengan suara pintu yang terbuka keras. Hasya terlonjak kaget, astaga pagi-pagi gini udah senam jantung aja. Sekarang apalagi, lirihnya, mematikan kompor padahal masakan untuk sarapan mereka belum selesai. Bergegas ke arah sumber suara, Damian dan Hasya yang terlalu terburu-buru berjalan hingga tidak sempat mengerem saling bertabrukan. Duk! Suara keras antara kepala dan dada yang saling menghantam lumayan keras. Hasya meringis sakit, beruntungnya hanya kepala yang sakit bukan hongkongnya juga. Karena kalau sampai itu terjadi, maka malang sekali nasibnya. Sya! Kaget Damian. Dia yang menahan tubuh Hasya karena refleks atau memang tubuhnya yang selalu refleks jika bersama gadis polos ini. Duh sakit, katanya, mengelus keningnya. Damian yang kaget tergagap, tangannya dengan cepat mengelus kening Hasya. Tapi bukannya membaik,
Damian justru mendapatkan teriakan kencang dari gadis polos ini. Iya iyalah teriak, ini keningnya sakit loh abis menghantam bongkahan es Samudra Pasifik. Damian malah seenaknya memencetnya. Sakit, sakit, sakit. Kesak Hasya, memukul tangan kurang ajar Damian yang ingin sekali dia gigit hingga putus. Lo ngapain di sini? Tiba-tiba muncul. Jadi kaget kan gue? Ilah kamu ngapain? Pagi-pagi udah buat keributan. Damian menghela napas, tanpa kata seperti biasa dia memeluk Hasya erat. Lepasin kamu ini nggak ada hujan nggak ada angin sukanya meluk terus. Emangnya harus ada hujan sama angin dulu baru bisa meluk pacar sendiri? Hasya menyengir, tapi sedetik kemudian meronta meminta dilepas. Astaga gue meluk lo baru 1 detik, lo udah mau lepas kayak cacing kepanasan. Kesal Damian, lagi enak-enaknya juga. Nggak mah dipeluk kamu. Kamu itu, apa, nggak mau dipeluk gue? Teriaknya, astaga kayak orang nggak dapet jatah aja. Lo selingkuh, cowok brengsek mana yang buat lo berpaling dari gue? Coba gue lihat fotonya. Kalau spek tukang sapu sih nggak level sama gue. Astaga itu mulut, minimal ada saringannya dikit lah. Nggak apa-apa saringannya bolong, yang penting ada saringannya. Bilang sama gue, cowok mana yang buat lo nggak mau dipeluk sama gue hah? Cowoknya kamu. Balas Hasya teriak, tepat di depan wajah Damian. Maklum guys, emosi. Kamu udah janji sama aku nggak akan minum-minum lagi. Tapi yang kemarin malam pegang botol alkohol terus tepar dengan muka bonyok itu siapa hah? Damian menciut, sudah sih dia memang salah tapi jangan digalakin dong. Kesannya sekarang dia jadi mirip anak kuliahan polos yang lagi ospek di kampusnya. Aku bilang sama kamu, minum alkohol nggak ada gunanya selain nambah penyakit. Penyakit tubuh, penyakit mental. Lagi, Hasya mengomel. Seharusnya kamu sadar dong, kamu udah besar. Udah mau 19 tahun tapi pikirannya kayak anak usia 5 tahun. Damian menunduk, memainkan ujung bajunya karena takut pada Hasya yang berubah mode sebagai emak-emak pedagang di pasar. Kamu mabuk terus bonyok, lihat kan? Sekarang jadi jelek, muka kamu banyak lukanya. Damian memegang wajahnya yang terasa ngilu, benar. Wajahnya banyak memar sekarang, sudah tidak handsome lagi. Aku telpon gak diangkat, apalagi pesan aku. Kamu ini sebenarnya punya masalah apa sih sama aku, kamu bosen? Kamu mau cari cewek lain yang bisa ngertiin sifat buruk kamu yang ini gitu? Damian menggeleng, andaikan Karel lihat sudah pasti laki-laki itu tertawa sambil guling-guling melihat si mantan preman sekolah takluk dimarahi oleh pacarnya yang polos-polos blow on. Kamu mau udahan? Jawab. Bentak Hasya, sebenarnya tidak membentak hanya nada suaranya saja yang tinggi. Nggak mau. Balas Damian. Ilah udah, kalau nggak mau kenapa masih kamu pertahanin sikap buruk kamu ini? Damian jatuh berlutut, dia menangis dengan memeluk kaki Hasya. Sayang maaf, maaf. Katanya disertai teriakan histerisnya. Aku salah aku minta maaf, maafin aku sayang. Saking emosionalnya, jadi pakai aku kamu ya. Lepasin, aku mau pulang aja. Ngapain sama cowok yang gak mau berubah kayak kamu? Gak mau, cinta kamu, sayang kamu, ucap Damian, semakin erat dia memeluk kaki Hasya. Enggak tuh, buktinya kamu sayang aku tapi ngelakuin hal-hal yang gak aku suka. Maaf, 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 ucap Damian meminta belas kasih dari Hasya. Kalau begini sebenarnya yang luluh Hasya, tapi kalau tidak begini nanti diulang lagi. Gimana kalau kemarin malam aku nggak datang buat nemuin kamu? Pasti kamu udah tidur sama cewek lain yang ada di sana. Damian menangis histeris, dia menggeleng kuat dengan kata-kata permohonan ampun pada Hasya. Salah,
maaf, lirihnya, sesugukan sampai bernapas saja sulit. Hasya yang tadinya masih mau memainkan peran si ratu yang jahat mendadak jadi ibu peri yang baik saat melihat Damian yang kesulitan mengatur napas. Pelan-pelan, Hasya ikut duduk akhirnya hingga setara dengan Damian yang memegang dadanya sekarang. Menggantikan tangan Damian, Hasya mengelus dada Damian penuh kelembutan sekaligus menginterupsi laki-laki ini agar bisa bernapas lancar kembali. "Aku ambilin minum ya," ucap Hasya, bersiap berdiri untuk mengambilkan air minum. "Udah nggak sakit, dadanya udah nggak sakit," lapor Damian, "jadi mirip ibu sama anak aja." "Beneran udah nggak sakit lagi?" tanya Hasya memastikan. Damian mengangguk cepat, tapi elus lagi, dadanya nggak sakit setelah dielus. "Aduh bang," meleleh hati. Hasya jadi tahan senyum kan, wajahnya aja yang datar tanpa ekspresi padahal mah hatinya yang goyang sambalado. "Jangan gitu lagi, kamu lihat kan dampak minum-minuman keras." Damian mengangguk, menjatuhkan kepalanya di pundak Hasya. Hasya menghentikan elusannya di dada Damian, kini tangannya beralih ke kepala laki-laki ini. "Maaf. Maafnya nggak akan berguna kalau kamu lagi ngelakuin hal yang sama." Damian mengangguk, "Lain kali aku nggak gitu lagi, ini yang terakhir pokoknya." Hasya tersenyum manis, mencium pipi Damian dan melepaskan pelukan mereka. "Janji?" Damian mengangguk cepat. "Kalau diingkari gimana?" "Diemin aku selama kapanpun kamu mau, tapi jangan tinggalin aku," lirihnya. "Untungnya malah di kamu dong." Damian menggeleng, "Didiemin kamu 1 jam aja aku pusing pengen muntah, gimana kali 1 hari kayaknya aku masuk UGD." Hasya tertawa enggak. "Udah ayo bangun. Aku buatin sarapan tapi belum mateng gara-gara ulah kamu yang ngamuk tadi." Damian hanya tersenyum manis, ceritanya jadi anak baik dulu guys. Hasya membantu Damian berdiri, tapi sebelum itu dia menyuruh Damian untuk mandi terlebih dahulu dan kembali ke dapur untuk makan. Sementara dirinya kembali melanjutkan masakan sederhana yang tadi tertunda.